Firman ini, mari siapkan hati dan pikiran kita untuk masuk kepada ibadah pada pagi hari ini. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tanpa suram, awan gelap pun menghadang, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau seribu rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tanpa suram, awan gelap pun menghadang, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000
kiri kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita persiapkan diri kita untuk memuji Tuhan, mendengar firman-Nya dan berfellowship bersama-sama. Pagi hari ini kita ada tamu, pasti sudah kenal semua ya, yaitu Ibu Pendeta Moiliana. Silakan berdiri Ibu, mari kita beri tepuk tangan. Silakan duduk kembali. Mari kita persiapkan diri kita, mari kita beri salam kanan kiri kita. Salam kasih, salam damai. Tuhan menyertai kita, salam kasih, salam damai. Puji Tuhan, haleluya. Tuhan memberkati kita semua. Puji Tuhan. Dengarlah firman Tuhan. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa aku Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita, dan milik dialah kita, umatnya, dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kebenarannya tetap turun-temurun. Saya jemput Bapak Ibu untuk bangkit berdiri bersama-sama. Pertolongan kita datangnya dari Tuhan Allah, pencipta langit dan bumi. Turunlah atas kita sekalian anugerah, rahmat dan berkat-Nya menyertai ibadah kita pagi hari ini. Haleluya. Amin. Silahkan duduk kembali. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Ada sukacita pagi hari ini. Amin. Haleluya. Kita masuk dalam minggu ketiga di bulan Januari di tahun 2025 ini, dan saya percaya kasih Tuhan tetap ada, bahkan selalu ada bersama dengan kita. Belajar dari kisah Ayub yang di mana dia tetap percaya, setia dan taat kepada Tuhan di dalam menghadapi setiap badai kehidupannya. Melalui puji-pujian pagi hari ini saya mengajak Bapak Ibu semua, mari kita tetap menaruh kepercayaan kita, ketaatan dan kesetiaan kita hanya kepada Tuhan, maka Dia yang akan mencurahkan mujizat pemulihannya di dalam kehidupan kita. Amin. Haleluya. Kita naikkan pujian ini, kita renungkan kata demi kata apa yang Tuhan kehendaki untuk kita lakukan. Mata kami tertuju padamu, kekuatanku hanya di dalam-Mu, erat dalam dekap-Mu, terlebih di saat ku tak mengerti. Katakan, kami pilih untuk tetap percaya. Pilih untuk tetap percaya. Ku pilih untuk tetap menyembah-Mu. Kau pernah menolongku, Kau punya 1000 cara untuk angkatku.
Bapak Ibu bangkit berdiri, kita naikkan pujian ini dengan segenap hati kita. Padamu, ini hati kami Tuhan, hanya di dalam, sebab kekuatan kami hanya di dalam Engkau, dalam dekatmu, terlebih di saat ku tak mengerti. Untuk tetap percaya, ku pilih untuk tetap menyembahmu. Kau pernah menolongku, kau punya 1000 cara Tuhankanku. Anugerahmu jadi perisaiku, mengelilingiku, memeliharaku. Anugerahmu untuk seumur hidupku. Ada saat yang lain pergi. Anugerahmu jadi perisaiku, mengelilingiku, memeliharaku. Anugerahmu untuk seumur hidupku, terjadi dalam hidupku. Mari angkat hatimu, katakan anugerahmu Tuhan. Jadi perisai kami, memelihara, selalu mengelilingiku, selalu memeliharaku seumur hidupku. Ada saat yang lain meninggalkanmu, Tuhan Yesus selalu ada untukmu.
Dia. Hanya Yesus yang layak untuk disembah. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Ya Rabbi. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Saat orang lain meninggalkan kami Tuhan, saat keadaan tidak berpihak kepada kami Tuhan, satu hal Tuhan yang kami pegang, yang kami percaya Tuhan, bahwa Engkau ada bersama dengan kami Tuhan. Engkau yang memegang kami Tuhan, dan Engkau menyatakan mujizat-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur buat pagi hari ini Tuhan. Bukan suatu kebetulan Tuhan kami ada di tempat ini. Kami percaya Tuhan, Engkau yang menaruh kami ada di tempat ini Tuhan. Dan kami mau memuji, menyembah, memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami boleh pulang membawa mujizat pemulihan dari Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Bertahtalah di atas puji-pujian kami Tuhan, urapi kami semua. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Mari semua yang percaya katakan, amin, haleluya. Bapak Ibu percaya Dia Tuhan yang besar, yang mulia, amin. Katakan Kau terbesar, Kau mulia. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatan-Mu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji-Mu. Haleluya. Dia Allah yang besar, Dia Allah yang mulia. Mari tepuk tangan sama-sama. Segenap hati aku memuji, segenap jiwaku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Angkat tanganmu. Memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Katakan Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatan-Mu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji-Mu. Haleluya. Segenap hati aku memuji, segenap jiwaku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Katakan Kau terbesar
Bapak Ibu percaya hidup kita penuh dengan mujizat Tuhan. Amin. Katakan kanan kiri, hidupku penuh dengan mujizat. Hidupmu penuh dengan mujizat. Yuk, tepuk tangan sama-sama. Kita menari untuk Tuhan. Haleluya. Sebelum dunia ini ada, kuasa-Mu telah terbentang. Sepanjang sejarah manusia, tak ada yang sanggup menyangkali Kau Alfa Omega. Katakan, Tuhanku luar biasa, perbuatanmu heran, dulu sekarang selamanya. Lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu atas hidup. Katakan dengan iman, hidupku penuh mujizat. Hidupku penuh mujizat Tuhan. Haleluya. Sebelum dunia ini ada, kuasa-Mu telah terbentang. Sepanjang sejarah manusia, tak ada yang sanggup menyangkali Kau Alfa Omega. Tuhanku luar biasa, perbuatan-Mu heran, dulu sekarang selamanya. Lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu atas hidupku. Hidupku penuh mujizat. Amin. Kau Alfa Omega, Tuhanku luar biasa. Luar biasa. Amin. Dulu sekarang selamanya. Katakan Kau Alfa dan Omega. Omega, Tuhanku luar biasa. Perbuatan-Mu heran, dulu sekarang selamanya. Lakukanlah lagi Tuhan segala keajaiban-Mu Tuhan. Nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu atas hidupku. Hidupku penuh mujizat. Lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Naikkan dengan iman-Mu Bapak Ibu. Kemuliaan-Mu atas hidupku. Katakan, hidupku penuh mujizat. Sekarang lihat kanan kiri ya. Nanti katakan sama-sama, hidupmu penuh mujizat. Sekali lagi dengan iman, angkat tanganmu, katakan, hidupku penuh mujizat. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Haleluya. Sering kita fokus, kita salah fokus ya kepada mujizat. Apalagi kalau kita sedang mengalami kesesakan, pergumulan hidup. Rasanya kok pertolongan Tuhan itu nggak datang-datang. Rasanya kok nggak ada kesembuhan. Rasanya nggak ada perubahan dalam hidupku. Kita lupa bahwa Tuhanlah sang sumber mujizat itu. Dialah pembuat mujizat di dalam kehidupan kita. Itulah yang harus kita cari. Karena Dialah pembuat mujizat di dalam kehidupan kita. Amin. Di dalam kelemahanku
sempurna kuasa-Mu, hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku, ku berserah kepadamu yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Saya ajak Bapak Ibu untuk merenungkan pujian ini, bahwa hanya Tuhan Yesus satu-satunya pembuat mujizat yang sejati. Di dalam kelemahanku, sempurna kuasa-Mu. Saat kita lemah, Hebatnya justru kuasa Tuhan semakin dinyatakan di dalam kehidupan kita. kepadamu yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati, Yang membelah laut. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri kembali. Kita sembah Dia. Kita katakan, Tuhan, Engkau membuat segala sesuatu terjadi di dalam kehidupanku, Tuhan. yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Katakan jemaat, yang membelah. Kalau saat ini badai hidup sedang melanda kehidupanmu, percaya, pegang tangan Tuhan. Dia mengulurkan tangannya untuk engkau. Dia mengulurkan tangannya untuk engkau. Pegang tangannya, pegang tangannya. Percaya bahwa Tuhan pasti akan menolongmu dengan lebih sungguh-sungguh. Tuhan yang menjamah engkau, Tuhan yang memberikan kesembuhan, Tuhan yang memulihkan segalanya. Haleluya, haleluya, Yesus, terima kasih Tuhan. Pegang Dia yang pegang hidupmu bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Dengan lebih sungguh-sungguh katakan, yang membelah laut, Yang membelah laut, yang teduhkan badai. pada Ibu Moiliana, persilakan. Karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Kau pembuat mujizat sejati. Kau pembuat mujizat sejati. Hati kami melimpah dengan syukur karena kami tahu Tuhan yang kami percayai, pribadi
yang hebat, pribadi yang berkuasa, pribadi juga yang pagi ini akan menerangi hati kami, hidup kami, bahwa mujizat-mujizatnya masih berlaku sampai saat ini. Karena itu berfirmanlah buat kami semuanya pagi ini. Kami siap untuk diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus, Sang Pembuat sejati, Sang Pembuat mujizat sejati, kami berdoa bersama-sama. Yang percaya mari katakan amin. Kita beri tepuk tangan untuk Tuhan kita. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom saudaraku, jemaat Tuhan Gereja Isa Al-Masih Kudus yang diberkati oleh Tuhan. Ibu Moy dengan keluarga dari jauh mendoakan pekerjaan Tuhan di tempat ini dan bersyukur untuk Bapak dan Ibu Gembala Anda, Bapak Pendeta Minggus dan Ibu bersama keluarga yang dalam ketaatannya mau memberikan yang terbaik kepada Tuhan untuk pekerjaannya di Gereja Isa Al-Masih Kudus. Ya, saya berterima kasih untuk kepercayaan hari ini menyampaikan firman Tuhan Bapak dan Ibu Gembala, majelis gereja yang ada, bahkan juga semua rekan-rekan tim penggembalaan yang ada. Saya terberkati untuk bisa berada bersama-sama dengan seluruh jemaat Gereja Isa Al-Masih Kudus. Menjadi gereja yang bersahabat, penuh hikmat, penuh kuasa Allah, serta hidup yang berbuah. Menjadi visi untuk dihidupi bersama-sama oleh seluruh jemaat Gereja Isa Al-Masih Kudus. Dan minggu ini, bulan Januari ini, mulai terlebih dahulu dikenalkan tentang mujizat-mujizat Tuhan Yesus. Dan apa yang menjadi tema untuk kita bersama-sama pagi ini, mujizat-mujizat Tuhan Yesus. Saudara, berbicara mengenai mujizat dan Sang Pembuat mujizat. Seperti lagu yang barusan kita nyanyikan bersama. Berbicara mengenai mujizat sudah ada ditulis. Dari sejak penciptaan alam semesta sampai semua yang ditulis di Alkitab kita yang diakhiri kitab Wahyu. Bagaimana mungkin bisa laut yang tidak ada batas kanan dan kiri. Tapi kalau Ia Sang Pembuat mujizat berkehendak, maka yang terjadi mujizat dalam Alkitab, peristiwa yang luar biasa dan di luar dari kebiasaan, kemampuan, kesanggupan kita manusia. Yang hanya dapat dilakukan oleh Dia Tuhan, Allah yang hidup, Allah yang berkuasa. Dia Sang Pembuat mujizat. Karena yang terjadi Laut Merah, Tebrau, bisa kemudian seperti airnya seperti tembok di kanan kiri. Dan bisa membuat apa yang tidak bisa, apa yang nonsen, apa yang tidak mungkin. Tapi terjadi. Musa bersama dengan seluruh Bani Israel berjalan di laut yang kering. Ini memperlihatkan tentang ketidakterbatasan Tuhan. Tentang Allah kita yang begitu dahsyat dengan semua keilahiannya. Dan sesungguhnya membuat kita manusia sadar
Basa Jawa nih ngomong ini, sapa to awake dhewe ini? Arep nyombongne apa? Kita enggak ada sekukunya. Bahkan Alkitab memberitahu kepada kita, siapapun kita, hanya setitik debu. Okay. Waktu Firaun berpikir, aku bisa mengejar, aku bisa menangkap Musa, dan kemudian kembali merebut dan menjadikan budak orang Israel. Kepongahan, merasa mampu, merasa bisa, punya power, punya kuasa. Dan dia berpikir, mosok aku harus dilawan. Tapi Bapak, Ibu, Saudara dan saya mengerti ini. Ketika Musa diperintahkan, angkat kembali tongkatmu, arahkan itu ke laut. Yang tadi kamu berjalan dalam kekeringan. Lalu waktu Musa hambanya yang dipakai oleh Tuhan, makanya para nabi, para pemimpin, rasul-rasul di perjanjian baru, bahkan hamba-hamba Tuhan yang diurapinya sampai saat ini dalam ketaatan kepada Tuhan bisa melakukan hal-hal yang besar bersama dengan Tuhan. Dan waktu Musa mengangkat tongkat, apa yang disombongkan oleh Firaun? Aku punya power, aku raja, aku punya kekayaan, aku juga orang pintar. Kalau enggak pintar, enggak akan bisa memimpin Firaun, raja Mesir yang besar itu. Dan harus terima kenyataan. Bahasa saya ngomong ini, Allah kok mbok lawan. Tuhan kok dilawan. Karena hanya dalam sekejap saja. Tadinya air laut yang seperti tembok di kanan dan kiri. Kalau ia berkehendak, mujizat masih bisa terjadi. Dan tiba-tiba laut yang awalnya terpisah, yang membuat bangsa Israel berjalan dalam kekeringan, kembali ke asalnya. Saudaraku, apa tujuan sampai gereja ini awal tahun bulan Januari mengingatkan kita kembali lewat firman-Nya? Mujizat-mujizat Tuhan Yesus. Apa toh tujuannya? Apa toh maksudnya? Kalau kita diingatkan bahwa mujizat yang terjadi ribuan tahun yang lalu, kalau Tuhan berkehendak, ia juga masih bisa berlaku untuk kita hari ini. Dan sepanjang kehidupan kita. Namun kita perlu mengerti, Tuhan kita Yesus Kristus mengadakan mujizat, memberikan mujizat. Pasti dengan dasar kasih untuk menyelamatkan. Mujizat dinyatakan dalam era modern ini bukan untuk menyatakan wow atau membuat apa yang disebut memperlihatkan trik. Karena jujur kita mengerti apa yang firman Allah katakan, menjelang kedatangan Yesus kali kedua, ada banyak orang, ada banyak cara, trik-trik yang bisa dipakai. Menggunakan teknologi, menggunakan apapun juga untuk melakukan yang sama seperti apa yang Yesus pernah lakukan. Pernah lihat sebuah video di YouTube atau di media sosial yang lain? Orang bisa berjalan di atas air dan kemudian berkata, wow, itu seperti Yesus. Ya.
Padahal kemudian orang-orang yang berkompeten di dalamnya mempelajari, ternyata ada trik-trik yang ada. Oke. Perbedaannya dari Tuhan kita Yesus Kristus, kalau Ia mau melakukan, membuat mujizat, tujuannya adalah satu, kasih-Nya dinyatakan atas kehidupan orang percaya. Untuk menyelamatkan orang percaya. Untuk menyelamatkan orang-orang yang belum percaya. Agar dengan mujizat yang Ia nyatakan. Lewat hamba-hambanya. Lewat anak-anaknya. Seperti di Yohanes 20 ayat 31. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah. Dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Yang percaya katakan amin. Mujizat-mujizat dinyatakan supaya setiap kita mempercayai Yesus adalah Mesias. Yesus adalah Tuhan dan Ia adalah juru selamat. Slide yang keempat dinyatakan bersama-sama untuk kita. Oke. Dalam Yohanes 20 ayat 31. Tuhan menyatakan mujizat, mengerjakan mujizat dengan satu maksud. Supaya semua orang percaya bahwa Yesus Kristus adalah juru selamat. Makanya Ia menyatakan dewasa ini. Sampai saat ini. Pertanyaannya, mujizat-mujizat Yesus seperti apa yang Ia sudah kerjakan? Dan bukan hanya pada waktu Ia di bumi, tapi hari-hari ini orang-orang percaya, saya dan Bapak Ibu Saudara jemaat Gereja Isa Al-Masih Kudus bisa mempercayai apa yang Yesus kerjakan masih berlaku sampai kepada saat ini. Saudara, di Alkitab kita memberitahu tentang Yesus mengadakan mujizat menyembuhkan sakit penyakit. Ada banyak ditulis. Dalam Matius pasal 8 ayat 1 sampai 4. Ia menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Tadi malam Ibu Gembala menceritakan tentang pelayanan dan jejaring dengan GIA Kudus. Misionaris dari Korea yang punya hati melayani orang kusta. Tidak jauh dari kota Kudus ini. Puji Tuhan. Gereja ini juga bisa menjadi bagian jejaring dalam pelayanan ini. Tapi menyembuhkan orang kusta butuh proses waktu. Dan saya tahu itu tidak singkat. Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Dalam Injil Matius pasal 8. Bahkan Yesus menyembuhkan ibu mertua Petrus yang lagi menggigil ke demam. Dan orang-orang lain di Kapernaum. Lalu seorang lumpuh dalam Injil Yohanes. Pansui, stroke. Yesus menyembuhkannya. Di mana? Enggak perlu goncangan air kolam Bethesda. Yang harus nunggu waktu yang lama. Yesus hanya berkata, kamu percaya?
Berdiri, angkat tilam. Yesus melakukan mujizat menyembuhkan sakit penyakit. Melawan hukum waktu. Tahun 2024, Tuhan izinkan kami, keluarga kami, mengalami proses yang tidak mudah. Beberapa di antara saudara tahu, suami saya, Bapak Pendeta Joko, dari diagnosa yang ada hanya karena bisul di telinga. Satu telinga kanan. 3 hari harus di rumah sakit, tapi 2 minggu kemudian muncul lagi bisul yang sama. Dan beliau harus dirawat 9 hari di rumah sakit. Dokter yang merawat hari pertama, 2, 3 menyampaikan kepada kami, Bu Moy, saya akan kasih obat. Tapi saya tahu mesti didampingi 3 dokter yang lain. Dokter jantung, dokter syaraf, dan 1 dokter internis. Saya tanya, kenapa? Kenapa Bu Dokter? Oh iya, karena obat yang saya mau berikan ke Bapak itu obatnya keras. Ada cara lain? Enggak ada. Sepertinya Bapak harus dikasih obat ini. Dan singkat Bapak Ibu, hari ke-7, pagi-pagi jam 5 pagi, saya di sebelah beliau di rumah sakit. Saya sedang baca Alkitab. Saya lihat suami saya, dan saya mulai lihat mulutnya merot. Tangan dan kaki kanannya tidak bisa bergerak. Saya langsung tahu. Karena 3 hari berturut-turut saya harus tanda tangan. Setiap 1 ampul obat dengan harga yang tidak murah. Dimasukkan itu di infusnya. Bahkan sebelum itu beliau harus disuntik dengan pelapis lambung. Waktu saya tanyakan kenapa? Ya supaya tidak masalah dengan ginjal, dengan lambungnya. Singkat, kami harus terima kenyataan. Waktu kami bawa pulang dan ketemu 1 dokter yang lain, rekan teman kayak dari rumah sakit yang lain. Dan waktu cek semuanya, Bu Moy, kenapa ini obat diberi? Siapa yang kasih? Saya bilang ya enggak mungkin saya. Oke. Atas advis daripada dokter yang ada. Oke. Lalu saya agak terkejut ketika kemudian disampaikan. Bu Moy tahu tidak? Yang membuat Bapak tidak kuat sampai kena stroke ini. Ini obat. Seharusnya ini tidak dikasih. Oh ya? Bahkan waktu jemaat yang ada dalam penggembalaan kami di Salatiga katakan, sepertinya papi mesti dibawa ke Pineng. Dan 1 hari saya bawa beliau ke Pineng untuk berobat. Dokter di sana juga ngomong yang sama. Ini kenapa mesti diberikan? Dan kemudian jangan lagi diberikan. Obat-obat ini jangan lagi diberikan. Dan diagnosa dari 2 dokter sama, terlalu keras obatnya. Saudaraku, tidak mudah. Saya harus mendampingi beliau. Biasa aktif, biasa kerja, biasa lakukan sesuatu. Ini tidak bisa bergerak dengan bebas. Tidak mudah. 4 bulan beliau tidak bisa memimpin doa di gereja hari Minggu. Bahkan tidak bisa berkhotbah. Namun saya mempercayai dengan suami saya dan anak-anak kami, termasuk anak kandung kami bersama jemaat. Seperti khotbah hari ini. Tuhan Yesus sang pembuat mujizat masih bekerja sampai hari ini. Pagi ini makanya tadi beberapa tanya, Pak Joko di mana Bu Moy?
jaga gawang. Karena beliau khotbah juga pagi ini di Salatiga. Haleluya. Makanya berbicara mengenai mujizat, termasuk mujizat kesembuhan. Siapapun yang percaya kepada Yesus Kristus Tuhan, Sang Pembuat mujizat, tidak perlu proses waktu yang lama. Kalau Ia berkehendak, aku mau sembuhkan kamu hari ini. Sang Pembuat mujizat masih bisa nyatakan itu untuk kita. Apakah hanya sakit penyakit? Enggak, Bapak Ibu. Bagaimana Tuhan kita, Sang Pembuat mujizat, melawan hukum alam. 1 tambah 1 seharusnya 2. 5 ketul roti dan 2 ekor ikan. Seharusnya hanya cukup untuk 12 orang. Tapi kalau Dia mau, bisa menembus hukum alam. Apa saja yang dicatat di Alkitab? Bagaimana Yesus meredakan angin ribut. Gak pakai teknologi. Gak pakai gimana ngatur alam. Hanya dengan menghardik. Kalau Ia berkenan berkata, diam. Semua angin ribut dalam kehidupan keluarga kita, dalam hidup bisnis kita, dalam segala pelayanan kita. Kalau Ia berkata diam, saya percaya maka angin ribut itu akan reda atas segala kehidupan kita. Ia hanya berkata diam, menghardiknya, tenang. Dan angin ribut yang ditulis di Matius pasal 8 ayat 23 sampai 27 betul-betul teduh kembali. Proses membuat anggur, the best wine, butuh waktu yang lama. Tapi di Kana, dalam Yohanes pasal 2, Dia hanya berkata dalam ayat yang ke-8, lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu para pelayan-pelayan itu yang awalnya tahu persis mengisi tempayan-tempayan dengan air, water. Tidak ada rasa. Seperti kita minum air putih. Dan pelayan-pelayan tahu persis itu air putih. Itu air biasa. Tapi dalam ketaatan pelayan atas instruksi Yesus membawa kepada pemimpin pesta. Dan waktu pemimpin pesta mengecap air itu, ayat 9, yang telah menjadi anggur itu. Dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tapi pelayan-pelayan itu ngerti, tahu persis itu air yang tadi kami ambil itu dari sumur. Lalu kepala pelayan pemimpin wedding organization-nya berkata, ini anggur jauh lebih baik daripada anggur awal tadi. Dan pelayan-pelayan mendengar itu air. Itu air. Tapi waktu kemudian mereka ikut mengecap, mereka tahu mujizat melawan hukum alam. Apa yang butuh proses lama, apa yang seharusnya membutuhkan proses yang panjang, bagi Tuhan Sang Pembuat mujizat, ketika Ia mau, gak butuh proses lama. Yang percaya katakan amin untuk hal ini. Yesus berjalan di atas air,
Mana mungkin? Mustahil. Hukum alam berkata berat jenis manusia jauh lebih berat daripada berat jenis air. Pasti tenggelam. Tapi waktu Yesus berjalan di atas air, Bapak, Ibu, dan saya mengerti persis ini. Hal yang tidak mungkin bisa menjadi mungkin. Hal yang sulit bisa menjadi mudah karena Dia sang pembuat mujizatnya. Amin. Tadi saya singgung, bagaimana mungkin 5.000 laki-laki bisa kenyang. Murid-murid Yesus juga orang-orang yang tahu manajemen ekonomi. Makanya mereka ngitung butuh satu pabrik untuk bisa mencukupi kebutuhan 5.000 laki-laki, tidak terhitung perempuan dan anak-anak. Tapi waktu Yesus mengambil 5 ketul roti dan 2 ekor ikan. Dan Ia memberkatinya, Ia membaginya. Sesuatu yang tidak cukup bisa dibuat berlimpah-limpah. Amin. Anda masih percaya mujizat-mujizat ini Yesus kerjakan di tengah kita orang percaya? Yang percaya lambaikan tangannya. Yang percaya mujizat masih ada, lambaikan tangannya. Nanti sebentar saya akan akhiri dengan pertanyaan ini. Mau ngalami mujizat enggak? Mau ngalami enggak dalam hidup kita mujizat? Lagunya? Boleh minta tolong WL saja dengan singer. Saya belum selesai khotbah saya, tapi saya mau ajak kita nyanyi lagu ini. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Sekali lagi, yang di atas. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Nyanyi dengan percaya. Semua dapat Kau lakukan. Stop dulu. Anda yakin? Semua dapat dilakukan. Saya nggak ngerti masing-masing kita yang hadir hari ini. Ibu Moy dengan para pendoa berdoa untuk ibadah hari ini di Gereja Isa Al-Masih Kudus. Saya tidak kenal Bapak Ibu, tapi yang saya tahu, Allahku sang pembuat mujizat kenal Anda dengan segala kebutuhan Anda. Pertanyaannya satu, yakin enggak bahwa kuasa yang dimiliki sang pembuat mujizat itu tidak dapat dibatasi oleh apapun juga? Yang percaya, yuk nyanyi lagu ini sekali lagi. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu
ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Saudara, saya mempercayai karena ini real terjadi. Salah satu anak raja kuliah di Viskom, UKSW, dan masuk semester terakhir. Hari-hari ini nanti sampai bulan Maret, awal April, dia harus magang dan bekerja sama dengan kampus. Dia diberi kesempatan magang di Trans Studio, salah satu televisi yang ada di Indonesia. Namanya Benaya, pernah saya ajak ke sini, tinggi-tinggi. Saudara, sampai tadi pagi, tadi malam dia ada kontak dengan saya, Mami. Dia cerita tentang pengalamannya 2 minggu ini. Dan satu waktu dia foto, Mami aku di Brownies. Ini dengan artis Ivan Gunawan, dengan siapa lagi, beberapa, kayak siapa itu yang cewek itu? Ayu Ting Ting. Lalu dengan siapa gitu, terus dia foto, dia kirim ke saudara-saudaranya, kirim ke kami. Papi, Mami. Saya bilang, wow. Saudara-saudara bilang, wah Kak Benaya ketemu artis-artis. Ya, karena kesempatan seperti itu. Lalu dia sampaikan kepada saya, Mami, Papi terima kasih untuk pengajaran firman. Dan aku ngalami dipulihkan. Saya kok yakin apa yang Tuhan sedang kerjakan. Bahkan dia tadi pagi dini hari ngomong, Mami, aku punya mimpi ke depan. Mengerjakan hal-hal besar bersama dengan Tuhan. Dan saya katakan amin nak, kerja no apa yang engkau percayai Tuhanmu yang ada di dalammu dan besar itu. Dari sebuah pemulihan. Saudara, anak ini maaf, dia sudah menang di sini. Dia lahir tanpa status. Karena dia anak yang lahir dari hasil perkosaan. Dan mamanya tidak pernah menyentuh dia sejak dia dilahirkan. Karena mamanya gak bisa terima kenyataan. Harus hamil. Dan hamil karena tidak bertanggung jawabnya seorang pria. Pemaksaan yang ada. Benaya yang kecil harus diasuh opa omanya, kakek neneknya. Sampai kemudian kakek neneknya bertambah tua. Mamahnya aja waktu awal-awal bersama dengan kami. Kalau manggil mamanya bukan mama, mbak. Mbak. Karena opa omanya menghilangkan semua. Iki mbak Yumu, mbak. Lalu sampailah Benaya dalam keputusasaan kakek neneknya ada di anak raja SMA. Waktu awal saya terima dengan Pak Joko, saya sudah langsung tahu ini anak mindernya setengah mati. Ini anak kurang banyak untuk mendapatkan, karena nggak ada figur ayah. Oke, makanya banyak, maunya slow, santai. Kamu punya tujuan apa nak? Apa ya? Sampai satu hari Pak Joko pribadi layani hati Bapak. Saya ngomong kepada dia, Ben, figur, aku tahu kamu terluka. Kalau kita disuruh memilih, kita pasti mau memilih di keluarga yang baik-baik kita lahir. Tapi di Alkitab ada kisah-kisah, Yefta itu anak juga perempuan Sunda. Bukan keluarga baik-baik. Tapi ditulis di Alkitab.
pasti ada rencana Tuhan di balik itu semua. Singkat Bapak Ibu, dia mulai bisa melepaskan pengampunan untuk dirinya. Melepaskan pengampunan untuk figur laki-laki yang dia tidak kenal. 20 tahun tidak pernah tahu siapa bapaknya. Lalu satu hari setelah proses pemulihan, kamu tidak pengen ketemu dengan mamahmu. Karena nggak mungkin Mbak Yumu sing lahir nih kamu. Gak bisa loh Ben, Mbok hindari. Itu Mbak Yu, itu adalah mamahmu, itu adalah ibumu. Perempuan yang pernah melahirkan kamu. Kamu gak pengen Tonan ketemu dengan sosok pria yang namanya Papa itu bagi kamu. Waktu mujizat pemulihan terjadi, Tuhan bisa bangkitkan kasih ilahi. Yang kemudian satu hari dia bilang, aku kok pengen ya tahu Papa itu seperti apa. Dan luar biasa, saya ditelepon saudaranya karena diizinkan mamanya masuk rumah sakit, gak ada yang ngomong. Lalu kemudian gimana Bu kalau minta Benaya yang jaga mamanya? Silakan. Saya tahu dia lulus SMA, mau kuliah, ada jeda waktu yang ada. Saya bilang, Ben, ini kesempatan buat kamu. Awalnya gak mudah, struggle. Tapi kami bersyukur dia pulang berkata, setelah mamanya sembuh dari rumah sakit di Jakarta, ngomong, kesempatan saya bisa mengenal lebih lanjut sosok mama. Bahkan keajaiban terjadi. Gak tahu gimana mamahnya terbuka sama dia. Nih lo papahmu laki-laki itu, ini namanya kayak gini. Cuma gak tahu, aku dengernya di daerah ini. Karena sudah lama gak pernah ada hubungan sekian puluh tahun seumur. Tuhan itu kalau mau buat mujizat, dia punya 1001 macam cara untuk menyatakan pertolongannya. Bisa ketemu itu. Bisa ketemu dan rekonsiliasi. Makanya saya tutup pagi ini khotbah saya ini. Pertanyaan saya dulu, siapa pengen dalam hidupnya ngalami mujizat? Bukan hanya cerita tentang mujizat, tapi aku ngalami mujizat. Boleh lambaikan tangannya. Kita sepakat ya? Bapak Ibu Saudara percaya mujizat masih bisa terjadi? Amin. Cara mendapatkannya. Tuhan hanya ngomong, mujizat itu memang didambakan banyak orang seperti kita pagi ini. Tapi sayang, kenapa? Dalam iman kekristenan ada yang ngalami mujizat, ada yang kok rasanya aku gak pernah ngalami sesuatu yang mujizat yang besar. Lukas 1 ayat 37 jadi dasar. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Iman, faith, percaya kepada sumber mujizat. Itu yang akan mendatangkan mujizat atas kita. Kalau Anda tidak percaya kepada Tuhan, apa mungkin lah? Saya tahu yang sering kali mengalahkan, membuat kita tidak bisa menikmati mujizat. Ini loh, akal, hitungan, logika kita. 1 tambah 1, 2. Mujizat 1 tambah 1 bukan 2. Kalau Tuhan mau 1 tambah 1 bisa jadi 1000. Gak bisa dicerna dengan akal. Yang ada hanya satu. Aku percaya. Sekalipun aku belum melihat, aku
seperti yang kupercayai. Amin. Makanya butuh rema. Logos yang menjadi rema. Saudara, apa yang terjadi di Los Angeles, California? Bapak Ibu Saudara mengikuti apa yang saudara-saudara kita di Amerika Serikat ngalami. Area yang sangat luas. Saya mengikutinya. Waktu pertama yang menemukan api, secanggihnya Amerika Serikat, saya kok yakin disemprot sedikit aja, pemadam kebakaran sedikit, selesai. Tapi yang terjadi Bapak Ibu Saudara, dari api yang ditemukan pertama kali oleh sang penemunya, ini dampak yang berakibat dampak kebakaran luas. Itu membuat wilayah-wilayah yang sangat luas, yang rasanya nggak mungkin, tapi bisa terjadi. Tapi juga di tengah semua situasi yang tidak mudah, karena banyak yang rumah terbakar habis. Rumah para selebriti, daerah orang-orang kaya, rumah elit. Kita juga dibuat mempercayai mujizat masih terjadi. Tolong tampilkan. Ini satu rumah milik Nephilim. Saya coba cari tahu siapa dia. Ternyata dia seperti Bapak, Ibu, Saudara dan saya. Anak Tuhan yang betul-betul kenal Tuhannya dan hidup percaya bergantung kepadanya. Aneh, yang lainnya terbakar. Yang lainnya habis. Tapi rumahnya utuh. Tidak tersentuh dengan api. Lalu kisahnya, kesaksiannya. I pray, saya berdoa, saya mempercayai God in me. Tuhan di dalam saya. Tuhan dan firman-Nya di dalam saya. Dalam keterbatasan saya butuh, kalau rumah saya habis terbakar, aku tahu akan menyulitkan. Tuhan, aku butuh pertolongan-Mu. Dan mujizat Tuhan dinyatakan. Cara Tuhan gak masuk akal, dan itu diakui oleh semua di Amerika Serikat dan dunia. Diluputkan karena mujizat masih terjadi. Mari bangkit berdiri bersama-sama. Kita katakan bersama-sama lewat lagu. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa,
mujizat itu nyata. Tolong ditampilkan pembangunan rumah anak raja untuk Oma, Opa Panti Bahagia di lantai 1. Dan anak-anak raja di lantai 2, 3, lantai 4 untuk tempat mereka berolahraga. Dan lantai 5, setengah lantai 5, menara doa. Dengan melihat pemandangan kota, bahkan sampai rawa pening dan lain sebagainya. Saudara, saya hanya bisa ngomong seperti ini. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang Sempurna ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Bersama-sama. Di saat ku siapapun yang mengalami mujizat, mari angkat kedua tanganmu. Ketika ku percaya mujizat itu nyata, Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Lihat tangan kami yang terangkat kepadamu. Firman-Mu meneguhkan kami. God in me, Immanuel. Tuhan menyertai hidup kami. Tuhan yang besar. Tuhan yang tidak terbatas. Karena itu ya Bapa, hatiku percaya. Lihat saudara-saudaraku GIA Kudus. Kau kenal kami semua. Tahun ini, dalam waktu dekat hari-hari ini, beberapa di antara kami butuh mujizat dinyatakan. Kami sepakat pagi ini. Kami percaya kepada Tuhan. Kami percaya kepada firman-Nya. Bahkan pekerjaan Tuhan di GIA Kudus, kami percaya bahwa Tuhan akan menyatakan banyak mujizat dan pertolongan. Demi nama Yesus, ampuni kami Tuhan.
Karena kadang kami lebih banyak menggunakan akal kami, kekuatan kami. Dan sering yang terjadi, akhirnya kami gak mempercayai Tuhan, Sang Pembuat mujizat. Ampuni kami. Pagi ini kami mau nyatakan, Tuhan, kami percaya kepadamu. Karena mujizat-mujizatmu masih terjadi sampai hari ini. Makasih, hidupkan firman-Mu dalam setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari yang percaya mujizat masih terjadi. Bersama-sama kita katakan, amin. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara. Saya serahkan kepada majelis gereja.
Shalom Jemaat Gereja Isa Al-Masih Kudus yang terkasih, berikut akan disampaikan beberapa pengumuman penting warta jemaat selama sepekan pada tanggal 19 Januari 2025 yang perlu kita perhatikan bersama. Kami keluarga besar Gereja Isa Al-Masih Kudus mengucapkan terima kasih atas pelayanan Ibu Pendeta Mauliana yang telah menyampaikan firman Tuhan dalam ibadah raya 1 dan 2, hari ini, Minggu 19 Januari 2025. Tuhan Yesus memberkati setiap pelayanan Ibu dimanapun berada. Akan diadakan ibadah jemaat lanjut usia atau lansia pada hari Kamis, 30 Januari 2025, pada pukul 6 sampai pukul 7 petang. Di ruang serbaguna lantai 1. Bagi Bapak Ibu yang berusia 65 tahun ke atas yang rindu untuk bersekutu bersama dalam persekutuan kasih Kristus dipersilahkan hadir. Tuhan Yesus memberkati. Menghimbau kepada seluruh guru-guru sekolah minggu GIA Kudus untuk hadir dalam acara persekutuan doa guru KAA yang diadakan pada hari Minggu, tanggal 19 Januari 2025 pada pukul 10 pagi di ruang serbaguna lantai 1. Bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu untuk mengikuti baptisan air yang diadakan pada hari Rabu, tanggal 16 April 2025, silahkan mengikuti katekisasi yang akan dimulai pada hari Selasa tanggal 4 Februari 2025 dan Kamis, tanggal 6 Februari di ruang serbaguna. Berikutnya kelas katekisasi diadakan setiap hari Selasa dan Kamis pada pukul 5 sampai 6 petang. Bagi yang ingin dibaptis, segera mengisi formulir dan menyerahkan pas foto yang diperlukan kepada Pendeta Elisa atau ke sekretariat. Telah dibuka pendaftaran penerimaan anggota paduan suara anak GIA Kudus Jehovah Nisi, mulai hari ini. Mohon dukungan dan kerjasama para orang tua atau jemaat yang memiliki anak di sekolah minggu GIA, untuk menyampaikan informasi ini. Khususnya bagi anak-anak yang rindu terlibat dalam pelayanan paduan suara anak di GIA Kudus, dengan mengikuti ketentuan dan memenuhi persyaratan yang ada. Bagi anak-anak yang berminat, silahkan hadir pada latihan perdana, yang diadakan pada hari Minggu, 19 Januari 2025, pada pukul 10 pagi, di ruang serbaguna lantai 1, dan akan diadakan seleksi. Informasi lebih jelas dan lengkap bisa dilihat di halaman warta digital atau elektronik. Persekutuan doa dan firman akan diadakan pada hari Rabu, 22 Januari 2025 pukul 6:30 petang, dilakukan secara serentak. Silahkan bergabung di PDF wilayah masing-masing. Untuk informasi tempat diadakannya PDF, silahkan memperhatikan warta digital maupun warta cetak. Mari hadir dan mengajak anggota keluarga dalam Bidstone Pagi Raya Keluarga yang diadakan setiap hari Sabtu, pukul 5 sampai 5:45 pagi, di ruang serbaguna lantai 1. Setiap minggu kedua dan keempat diadakan senam pagi bersama setelah doa pagi. Telah pulang ke rumah Bapa di surga dalam damai sejahtera Kristus. Saudara kita seiman Bapak Pendeta Paulus Sutrisna Dharmawirya dalam usia 91 tahun, mantan Gembala Sidang GIA-ku, suami dari almarhum Ibu Ruth Itnawati Dharmawirya, meninggal pada hari Selasa, 14 Januari 2025 pada pukul 22:25 waktu Indonesia Barat, di Rumah Sakit Gading Pluit, Jakarta. Jenazah telah dikremasikan pada hari Kamis, 18 Januari 2025 pada pukul 10 pagi, di Krematorium Rumah Duka Karolus, Jakarta. Segenap keluarga besar Gereja Isa Al-Masih Kudus menyampaikan simpati yang mendalam, disertai doa. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan dan penghiburan kepada keluarga yang ditinggalkan. Amin. Diberitahukan kepada jemaat GIA-ku, bagi jemaat yang sakit atau memiliki kerabat yang sakit dan rindu didoakan, dapat menghubungi sekretariat gereja agar dapat disampaikan dan diumumkan di warta jemaat. Gembala jemaat atau pendeta akan mendoakan di ibadah hari Minggu. Bagi jemaat Tuhan yang merencanakan pemberkatan nikah di tahun 2025 di GIA Kudus, mohon segera menghubungi Bapak Gembala Jemaat untuk pertemuan bimbingan pastoral dan merencanakan jadwal katekisasi pranikah. Bagi jemaat yang rindu mengikuti informasi terkini mengenai aktivitas dan kegiatan gerejani di GIA Kudus, silahkan mengunjungi sosial media Instagram GIA Kudus.
Warta digital juga dapat diakses melalui laman Instagram ini. Demikian informasi yang dapat disampaikan. Terima kasih untuk perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati. Baik, puji Tuhan kita sudah diberkati melalui kebenaran firman pada pagi hari ini. Sekarang kami akan menyambut bagi Bapak Ibu Saudara, jika di tengah-tengah kita ada jemaat atau Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir di gereja ini, silahkan untuk bangkit berdiri. Ada Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir beribadah di tempat ini? Baik, puji Tuhan. Sekarang kami akan panggil bagi Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun. Silahkan bangkit berdiri. Iya, ada rekan sana. Bu Jenny, yang di atas ada juga ya. Ya, selamat ulang tahun memberkati. Nanti setelah terima souvenir, silahkan duduk kembali. Puji Tuhan, mari kita lanjutkan ibadah kita di hari-hari di depan dan kita percaya bahwa mujizat Allah masih terjadi dan Dia bekerja secara luar biasa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kepadamu untuk pelayanan Ibu Moiliana dan pelayanan baik itu para pemusik, choir, song leader, WL, tamborin, asyar. Kami bersyukur kepadamu, berkati Ibu Moiliana dalam pelayanan ke depan, dalam visinya untuk mengembangkan anak raja di Salatiga. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan, kami juga bersyukur untuk jemaat-Mu yang sudah datang memberikan hidup mereka kepada Tuhan. Mempersembahkan hidup mereka yang sudah diselamatkan oleh Tuhan. Sembari mereka juga membawa korban syukur yang dipersembahkan melalui kantong kolekta, kotak kolekta ataupun persembahan-persembahan digital. Mereka sudah mempersembahkannya kepadamu, Engkau memberkati persembahan-persembahan ini. Baik itu persembahan untuk mendukung operasional gereja dan juga persembahan persepuluhan. Kami berdoa juga untuk saudara-saudari kami yang berulang tahun. Tuhan berkati, Tuhan tuntun hidupnya semakin mengasihi Tuhan, menjadi murid Kristus dan boleh bertumbuh terus di dalam hidup iman mereka. Tuhan berkati secara jasmani juga dalam masa depan, dalam keluarga mereka. Kami berdoa ya Tuhan untuk saudara-saudari kami yang sakit. Kami menyebut Bapak Yosia Hendra, Bapak Yusuf Sutejo, Bapak Budiono Subakti, Bapak Lukas Karoto, Bapak Ricardo, Bapak Agus, Bapak Ibu Ongmewa, Ibu Tine, Ibu Erlin, Ibu Maye, Ibu Linda, Ibu Tika, Ibu Sofi, Ibu Rakiem, Ibu Jun, Saudara Ferry, anak Valerina. Kami membawa ya Tuhan anak-anak-Mu yang sedang sakit ini. Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa untuk kota. Kami berdoa berkati kota ini, biarlah kota ini boleh semakin takut akan Tuhan, penduduknya beri keamanan, stabilitas sosial politik yang ada. Kami berdoa untuk anak-anak kami dari anak-anak sekolah minggu, remaja, pemuda, keluarga-keluarga yang sedang bergumul, baik studi maupun karir mereka, usaha mereka. Tuhan berkati satu persatu. Berkati juga negeri kami ini, supaya negeri kami ini juga boleh Tuhan sertai. Kami juga bersyukur bahwa terjadi gencatan senjata antara
Israel dan Hamas, di mana perdamaian sudah mulai. Kami berdoa ya Tuhan, biarlah damai Allah ada di bumi ini dan bangsa-bangsa mencintai perdamaian. Terpujilah namamu, jadikanlah kami pembawa damai di mana saja kami berada. Terima kasih ya Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita berdoa bersama-sama doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita semua. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-mu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saya jemput Bapak Ibu untuk bangkit berdiri bersama-sama. Sekarang setelah engkau beribadah kepada Tuhan Allahmu, lanjutkanlah perjalanan hidupmu dan terimalah berkat dari Allah Trinitas yang Maha Agung, suci dan mulia. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.